Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, aku Fadila Sabualika Aliyah, NIM 2005121408. Kali ini bakal jelasin tentang materi standarisasi jaringan. Simak ya. Materi yang bakal aku berikan yang pertama ada definisi standarisasi, yang kedua ada model OSI layer dan TCP atau IP, yang ketiga ada penjelasan OSI layer, yang keempat ada penjelasan TCP atau IP layer, dan yang kelima ada network protocol. Yang pertama kita perlu tahu standarisasi itu apa sih? Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi sendiri yang pertama adalah untuk dapat digunakan oleh banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi nih untuk bisa menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone kan harus memenuhi standar atau kriteria tertentu biar bisa digunakan seperti frekuensi sinyal, kartu SIM apakah bisa dipakai atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sendiri sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh saja, jika terjadi sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A, tentu komputer dari vendor B akan mengalami kesulitan bukan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi itu harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya adalah dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung di dalam pembuatan kabel tersebut. Selanjutnya adalah model OSI layer dan TCP atau IP. Open System Interconnect atau yang disebut OSI layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer standar. Itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi bisa saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI ini sendiri menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI sendiri secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisannya mempunyai fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau OSI sendiri diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini udah dikembangkan untuk industri komputer supaya komputer bisa berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model layar OSI sendiri dibagi dalam dua grup, yakni upper layer and lower layer. Tujuan utama dari penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Dapat dilihat seperti di gambar, itu merupakan layer dari OSI dan TCP atau IP. Yang selanjutnya adalah grup dari model layer OSI yang terbagi menjadi dua, yakni upper layer dan lower layer, yang bakalan aku jelasin selanjutnya.
Standar OSI layer sendiri bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak atau layer dengan perannya masing-masing. Berikut ini aku bakal jelasin 7 lapisan dalam konsep OSI layer. Yang pertama ada application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan penggunanya. Application layer adalah prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan dikirim. Yang kedua ada presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau bisa disebut mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer juga berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enskripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Yang ketiga adalah session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut dengan session atau sesi. Lapisan ini sendiri bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Session layer juga mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya aja, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba itu jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keempat ada transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar bisa saling mengoptimalkan. Juga memastikan data sudah tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima ada network. Network itu kan artinya jaringan. Nah, dalam hal ini, network layer sendiri bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer itu akan mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Jadi lapisan ini akan menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikannya ke dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat yang penerimanya. Yang keenam ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, maka data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya juga hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang ketujuh ada cycle. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer ini yakni cycle, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Cycle layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Protokol TCP atau IP mempunyai berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam jaringan. Nah, yang pertama ada lapisan application. Lapisan application adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan mempunyai kontak langsung dengan pengguna. Dapat kita gambarkan itu contohnya seperti aplikasi yang kita gunain ketika bermain komputer. Nah, di tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan akan mempengaruhi jenis protokol selanjutnya yang akan digunakan.
Contohnya saja, apabila Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Selanjutnya, ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layar ini, ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP maupun TCP. Di dalam protokol TCP, itu ibaratnya seperti menaiki sebuah mobil. Walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, namun protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100% loh. Namun paket UDP berbeda. Analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Maka dari itu, protokol UDP digunakan untuk mentransfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen bagiannya. Yang ketiga adalah network layer. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network, terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses yang namanya enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket akan diberikan ke alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang keempat, alias lapisan terakhir protokol TCP/IP adalah Network Interface Layer. Mempunyai kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik maupun secara nirkabel atau wireless. Selanjutnya adalah jenis dari network protokol sendiri. Yang pertama ada Area Line Internet Protocol atau SLIP yang merupakan protokol dengan kemungkinan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, di mana protokol yang umumnya digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, di mana protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP ini mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat, Telecommunication Network atau Telnet, yakni protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Yang kelima, File Transfer Protocol atau FTP, yakni protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam ada Likewise Directory Access Protocol atau LDAP, di mana protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Yang ketujuh adalah Secure Socket Layer atau SSL, yakni protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, melainkan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Yang ke-8 ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP,
yakni protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Demikian akhir penjelasan materi tentang standarisasi jaringan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.